Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam kenikmatan iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di dalam majelis ta'lim, ya insyaallah ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dijelaskan di dalam pentingnya bahwa kita perlu mempunyai wiridan di dalam keistiqomahan seharian kita. Apabila kita tidak bisa mempunyai istiqomah di dalam setiap hari dan setiap malam, maka pilihlah satu wirid yang memang betul-betul kita mempunyai perhatian khusus dan juga mempunyai waktu yang khusus yang memang untuk buat amal kita kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita walaika bil qasdi wa luzumul wasti min kulli amrin wa khudh min a'mali ma tatiqul mudawam alaih. Maka bagi kalian, yaitu adalah mempunyai tujuan yang istiqomah, dan ambillah dari amal yang memang dibuat keistiqomahan kita, walaupun itu adalah sedikit, walaupun itu sedikit, tidak terlalu banyak. Tidaklah kemudian kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah kita mengejar sesuatu yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dunia. Dunia ini tidak ada manfaatnya di sisi Allah, tidak ada harganya. Kalau misalnya ada sesuatu, kalau misalnya dunia ini adalah berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada seseorang yang membenci kepada Allah. Maka walaupun itu adalah berharga di sisi Allah, ada hanya sebesar sayap nyamuk misalnya. Walaupun sebesar sayap nyamuk, apabila di situ mempunyai masih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mungkin rela untuk memberikan kepada orang-orang kafir. Tapi kenyataannya Allah malah sebaliknya, orang kafir sama Allah malah diberi banyak. Sedangkan orang-orang mukmin malah di situ kita kadang dikasih sedikit. Itu menunjukkan bahwa dunia di sisi Allah maka tidak ada harganya. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya kita mempunyai sesuatu, kemudian ada orang yang membenci terhadap kita. Membenci terhadap kita, maka kita tidak mungkin mengasih sesuatu yang mempunyai nilai di sisi kita kepada orang yang sudah membenci kita. Tidak mungkin. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala malah memberikannya. Justru mereka bahkan lebih mewah daripada kita. Ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam ibadah, hatta sedikit maka mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta sedikit di dalam urusan ibadah, di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu haruslah kita mempunyai wiridan atau zikir mengingat kepada Allah dengan waktu yang tertentu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mal ila Allah adamuha wa inkal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang istiqomah, yang terus menerus. Wa in aqal, walaupun di situ sedikit, walaupun sedikit, maka Allah akan senang
terhadap pekerjaan walaupun sedikit pekerjaan itu, tapi terus menerus, maka Allah senang. Kalau sudah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pekerjaan tentang amal, yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang dimaksud di sini, bukan pekerjaan-pekerjaan yang mengejar dalam urusan dunia. Sedangkan dunia seperti yang kita sudah sebutkan bahwa hanya pendorong di dalam urusan akhirat. Maka janganlah engkau mengejar dunia sampai menghilangkan kepada akhirat, tapi kejarlah akhirat sehingga akhirnya dunia yang ikut kepada kita. Ambillah dunia di sini hanya sekedar kebutuhan cukup di dalam urusan kita kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak, maka akan menjadi celaka. Sehingga disebutkan ad-dunya mal'unun ma fiha. Jadi dunia di sini adalah terlaknat, dan terlaknat ya juga adalah dan seisinya dunia ini juga terlaknat, kecuali adalah orang yang belajar dan mengajar dan orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terlaknat. Maka janganlah kemudian kita isi dunia termasuk golongan orang yang kena laknat, tapi jadikan kita ini betul-betul orang yang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mal ma tatiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamilu. Maka kata Rasulullah SAW, ambillah pekerjaan semampu kalian. Maka semampu kalian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berpaling sehingga kamu yang berpaling. Karena kitalah yang berpaling kepada Allah, akhirnya Allah akan berpaling berpaling kepada kita. Maka jangan kemudian orang yang berpaling kepada Allah adalah orang yang tidak mengingat kepada Allah. Itulah orang yang berpaling. Berarti sudah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berpaling. Selagi kita menghadap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah berpaling. Tidak akan pernah berpaling dari kita. Cuman kita yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kemudian sekali-kali kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi selalu menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah kita jangan sampai kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila aku terjerumus di dalam dosa, kemudian aku bertobat kepada Allah, apa Allah akan menerimanya? Maka kata Rasul, maka akan diterima oleh Allah. Apabila terjatuh lagi dalam kemaksiatan, kemudian kembali kepada Allah untuk berbuat tobat, maka diterima oleh Allah. Apabila terjerumus lagi dalam kemaksiatan, kemudian bertobat kepada Allah, akan diterima oleh Allah. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai engkau bosan. Kalau ente bosan dalam bertobat kepada Allah, maka Allah tidak menerimanya. Berarti hanya kesalahan kita sendirilah yang membuat Allah berpaling terhadap kita. Selagi kita tidak putus asa untuk mencari Allah, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita putus asa terhadap ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berpaling terhadap kita. Jangan kemudian seperti itu. Bagaimana kemudian kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala itu tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat kepada kita sampai kita tidak bisa menghitung tentang jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah bosan. Tapi kenapa kita harus bosan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala tidak pernah bosan, malah kita yang bosan aja. Maka janganlah seperti itu. Maka banyak-banyaklah kita untuk memikirkan, untuk tafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah di situ adalah kita tidak bisa menghitungnya. Maka dari itu mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min sya'ni syaitan la'anahu Allah ay yazidu lil murid fi
fi mubtadi iradatihi wal iktisari min at-ta'at wal ifradi fiha wa irdihi min dhalika ay yarudda ala aqibatu bitarkil fi'lil khairil aslan. Jadi maka setan di sini akan terus menggoda. Setan yang Allah laknat itu terus menggoda kepada manusia, yaitu dengan cara kadang setan ini menggoda manusia apabila ada seorang sudah mulai dia beribadah kepada Allah, mulai dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh setan di situ didorong di dalam ketaatan. Maka dia untuk terus berbanyak ketaatan, terus berbanyak ketaatan. Itu setan kadang. Sampai akhirnya dia melampaui batas di dalam amal baiknya. Tujuannya apa setan itu mendorong hal itu? Yaitu adalah tujuannya adalah ayyarudda ala akibatu bitarki fi'il khair aslan, supaya dia akhirnya dia akan meninggalkan tentang kebaikan. Ketika dia bosan, terus didukung, akhirnya sampai dia bosan. Tidak dijadikan oleh setan manusia itu untuk istiqomah, tidak dijadikan. Jadi di saat dia memulai untuk beribadah kita, wah, maka sama setan didorong, ya terus ayo didorong sama setan, sampai akhirnya dia akhirnya meninggalkan tentang kebaikan. Atau au fi'lu ala ghairul wajhi alladhi yanbaghi, atau mengerjakan itu adalah karena tujuan-tujuan yang lain. Didorong sama setan, ayo terus ente beramal, bagus ente ini. Sebentar lagi akan ada orang, terus beramal biar kelihatan orang. Akhirnya biar menjadi orang yang riya. Sehingga riya maka sia-sia di dalam setiap pekerjaan kita. Itu hebatnya setan. Makanya hebat setan itu dalam menggoda, itu hebat. Begitu juga kita harus hebat juga mensiasati di dalam melawan setan. Dengan cara apa? Ya apa yang sudah, maka tentanglah semua akibat sesuatu yang membawa kita di dalam kejelekan, maka tentang. Maka di saat ketika misalnya ada setan mengajak, ayo terus beribadah, itu ada orang nanti, maka banyak istighfar. Maka terus ente, walaupun seperti itu, maka istiqomahlah terus, istiqomah sehingga akhirnya setan putus asa karena keistiqomahan kita. Karena setan itu la yubali la'in bi ayyuhuma, maka setan itu tidak akan pernah rela apabila ada seorang hamba kemudian dia beristiqomah. Maka setan itu tidak pernah rela, karena setan ini pasti mengajak kepada manusia di dalam kejelekan. Karena setan ini tahu kalau dirinya akan masuk neraka, tahu. Setan ini tahu kalau masuk neraka, tapi setan tidak mau kalau dirinya masuk neraka sendirian. Sedangkan musuh bebuyutan, balas dendamnya setan itu, iblis itu, mulai dulu adalah kepada Nabi Adam, sehingga berizin iblis itu kepada Allah untuk menggoda kepada keturunannya Nabi Adam. Maka jangan tertipu dengan setan. Tsumma innal arada takunu fil aqdar shalah, salatun nafil au tilawatul Quran wa qiraatul ilm au dzikran au fikran. Maka dari itu, maka berbuatlah di situlah keistiqomahan di dalam kebiasaan kita, dalam zikir-zikir kita, yaitu dengan cara memperbanyak salat sunnah. Yaitu salat sunnah kita genteng dalam salat sunnah. Kita mengetahui salat sunnah itu ada qabliyah ba'diyah. Kalau Isya ada qabliyah. Kalau maghrib maka ada ba'diyah. Kemudian kalau asar maka ada qabliyah, tapi tidak ada ba'diyah. Tidak ada setelahnya asar, tidak ada. Kalau subuh maka ada qabliyah sebelum subuh, tapi tidak ada ba'diyah, maka tidak ada.
maka lakukan itu paling tidak. Kalau ingin menambah maka ada sholat tahajud. Sholat tahajud itulah sholat yang dikerjakan selesai bangun tidur tengah malam, maka sholat tahajud. Ada sholat witir. Sholat witir itu waktunya setelah sholat isya sampai subuh, itu sholat witir. Ada di situ adalah sholat duha, waktunya itu adalah mulai terbitnya matahari sampai zuhur, maka itu sholat duha. Maka betapa banyaknya kesunahan yang Allah berikan kepada kita sehingga gampang kita untuk berbuat amal baik, itu gampang. Jadi Allah tidak menentukan satu pekerjaan sehingga ini bisa dibuat untuk keistiqomahan oleh kita. Paling tidak apa misalnya, saya mau sholat, mau istiqomah dalam sholat duha, ya sholat duha, istiqomah dalam sholat duha. Saya mau istiqomah, kalau bisa saya mau istiqomah keseluruhannya, itu lebih baik. Itu dengan cara banyak, yaitu adalah dengan cara sholat, yaitu dengan sholat sunnah. Au tilawatul Quran, atau dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran di situ adalah keutamaan, sehingga di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap huruf, maka Allah akan memberikan pahala adalah 10 satu huruf. Itu bagi orang yang tidak mempunyai wudu kemudian baca Al-Quran, maka 10. Kalau misalnya di dalam sholat, dalam sholat baca Quran, maka setiap hurufnya adalah 100 setiap huruf. Kalau dengan cara sholat duduk di luar sholat, maka kalau di luar sholat maka bisa 50. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau dengan keadaan punya wudu membaca Al-Quran, maka di situ adalah bisa 25 yang Allah per hurufnya. Kalau kita baca Fatihah per huruf berapa? Ya, dalam Fatihah saja itu sudah ada berapa huruf. Dalam Bismillah ente sudah ada berapa huruf? Ada ba, ada sin, ada mim, ada lam, ada ha, ada alif. Itu sudah berapa? Maka banyak. Itu per hurufnya. Dan kemudian apalagi kita istiqomah di dalam membaca Al-Quran, lebih-lebih kita di dalam bulan Ramadan, maka perbanyaklah di dalam baca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah tempat turunnya Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW bersabda bahwa afdalul ibadah ummati qiraatul Quran, bahwa paling utamanya pekerjaan bagi umatku, kata Rasulullah SAW, adalah qiraatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Maka disitulah berbanyaklah kita, dekatlah kita baca Al-Quran, karena kita semakin dekat membaca Al-Quran, maka semakin tampak di dalam keteguhan iman kita. Kata Imam Haddad mengatakan, kalau ingin mengetahui bersih atau tidaknya hati seseorang, maka lihatlah kepedulian mereka dalam baca Al-Quran. Semakin dia banyak mempunyai kepedulian besar terhadap baca Al-Quran, maka berarti orang itu semakin bersih hatinya. Tapi semakin jauh dia dari Al-Quran, maka semakin kotor adalah hati seorang hamba. Maka perbanyaklah di dalam membaca Al-Quran. Bayangkan banyak di situ para salafun saleh, mereka paling senang dengan membaca Al-Quran. Seperti contohnya ada Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamul Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamul Lail ini kalau bulan Ramadan, kalau di siang hari maka tidak mau baca Al-Quran. Kalau di siang hari tidak mau baca Al-Quran. Ketika ditanya kenapa kalau siang hari tidak mau baca Al-Quran, dikarenakan kalau dia baca Al-Quran maka ludah itu berubah jadi madu dari nikmatnya di dalam baca Al-Quran. Makanya takut batal. Ya, takut batal baca Al-Quran dari nikmatnya. Jadi terasa kenyang. Sampai-sampai beliau di situ di tempat istiqomahnya di dalam baca Al-Quran, maka sampai berserakan roti-roti yang ada di tempatnya. Kenapa? Karena tidak sempat makan, langsung baca Al-Quran, langsung hilang rasa laparnya. Kalau kita sebalik, baca Al-Quran tambah lapar. Baca Al-Quran tambah bingung kita.
kok baca Al-Quran tambah bingung. Bukan Qurannya yang membuat bingung, akan tetapi hati kita yang membawa kebingungan. Sehingga sedikit kita baca Al-Quran sudah bingung. Waduh, itu tinggal teman nanti, macam-macam sudah. Macam-macam, apalagi anak-anak muda. Gimana nih, waktu ngegame ini, nah, waktu war ini, gimana ini nanti, teman-teman, nah gitu. Godaan-godaan sudah mulai banyak. Itu kita jangan tertipu dengan hal itu, jangan sampai tertipu. Nanti kalau pengen tahu